Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-13, proses penghakiman. Rabu, 21 Desember, penghakiman eksekutif. Selama abad pertengahan ada kecenderungan kuat untuk menggambarkan Allah sebagai hakim yang kejam dan menghukum. Saat ini kecenderungannya adalah untuk menggambarkan Dia sebagai Bapa yang penuh kasih dan permisif yang tidak pernah menghukum anak-anaknya. Namun, cinta tanpa keadilan akan berubah menjadi kekacauan dan pelanggaran hukum, dan keadilan tanpa cinta akan menjadi penindasan dan penaklukan. Proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan belas kasihan, yang keduanya berasal dari kasih-Nya yang tak bersyarat. Penghakiman eksekutif adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Penghakiman hukuman terbatas terjadi, misalnya dalam pengusiran iblis dan malaikat pemberontak dari surga, pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, air bah, kehancuran Sodom dan Gomora, kematian anak sulung di Mesir, dan kematian Ananias dan Safira. Jadi tidak mengherankan bahwa akan ada penghakiman eksekutif orang jahat juga pada akhir sejarah manusia. Bacalah 2 Petrus 2 ayat 4-6 dan 2 Petrus 3 ayat 10-13. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami sifat dari penghakiman eksekutif terakhir? Bagaimanakah mereka mengartikan ide penyelesaian penghakiman sebagai penolakan bahwa hal itu berlangsung selamanya, yang akan menjadi penyimpangan keadilan dan bukan dari pernyataan ayat-ayat itu? Kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya, tidak akan menghalangi Dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Bukanlah urusan manusia, penjahat yang melanggar hukum Allah yang kudus, yang diampuni hanya melalui pengorbanan besar yang Dia buat dalam memberikan anaknya untuk mati bagi yang bersalah karena hukumnya tidak berubah, untuk mendikte Allah. Manuskrip Releases jilid 12 halaman 208. Semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan selamanya telah Dia lakukan, bahkan dengan biaya yang mahal bagi dirinya sendiri. Mereka yang tersesat akhirnya membuat pilihan yang membawa mereka ke akhir yang tidak menguntungkan ini. Gagasan bahwa penghakiman Allah atas yang tersesat, bahkan pembustaan yang tersesat atau sebagai lawan dari siksaan kekal, bertentangan dengan karakter Allah yang penuh kasih, adalah salah. Itu adalah bentuk kasih Allah, dan hanya kasih Allah yang menuntut keadilan juga. Apakah yang salib itu sendiri ajarkan kepada kita tentang apa yang Tuhan ingin lakukan untuk menyelamatkan setiap orang yang akan diselamatkan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Penghakiman terakhir di bumi terjadi pada akhir milenium, ketika orang jahat akan dibangkitkan. Mereka berkumpul untuk menyerang Allah dan umatnya di Yerusalem baru. Tuhan sendiri duduk di atas takhta putih yang besar, dan Dia menghakimi semua makhluk yang tidak bertobat. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Dalam terang salib, sejarah dosa dan keselamatan akan ditampilkan. Setiap tahap pemberontakan melawan Allah, serta rencana penebusannya yang luar biasa. Dari awal pemberontakan iblis di surga melalui pengorbanan tertinggi Yesus di kayu salib, hingga kemenangan terakhir pada kedatangan kedua, akan diperlihatkan. Juga, semua orang jahat akan melihat hidup mereka dalam terang salib. Salib Yesus akan ditinggikan di atas tahta Allah, seperti yang dikatakan oleh penulis rohani. Di atas tahta itu tampaklah salib, dan seperti sebuah pemandangan yang luas terlihat adegan-adegan penggodaan dan kejatuhan Adam, serta langkah-langkah berikutnya dalam rencana penebusan yang agung. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 704. Orang jahat akan melihat apa yang Tuhan lakukan untuk keselamatan mereka. Berapa banyak kesempatan yang mereka tolak, bagaimana mereka meremehkan kasih karunia-Nya dalam kesombongan dan ketidaktahuan mereka. Keras kepala dan ketidakpedulian mereka akan sangat terbuka kedoknya, dan mereka akan melihat sifat sebenarnya dari pemberontakan mereka. Iblis akan memimpin semua orang berdosa ke dalam serangan putus asa terakhir terhadap kota suci. Karakter jahat mereka dengan demikian terbukti dan ditunjukkan sekali lagi. Bahkan informasi terbaik tentang Tuhan, karakter dan tindakannya tidak akan mengubah makhluk-makhluk ini. Mereka jahat terus-menerus. Hanya ada satu solusi: pemusnahan kejahatan dalam segala bentuknya. Api dari surga akan turun dan secara pasti melenyapkan dosa, kejahatan, dan pemberontakan. Wahyu 20 ayat 9 dan 10. Api pembersihan ini akan merupakan penghakiman yang menghancurkan, kematian terakhir yang abadi dan tidak dapat dibalikkan.
Bagi mereka yang menolak Yesus sebagai juru selamat mereka dan tetap dalam sikap keras kepala mereka, tidak ada harapan. Sifat mereka adalah untuk menghancurkan. Oleh karena itu, Tuhan perlu karena kasih untuk menghancurkan para perusak itu. Sifat dari penghakiman ini adalah eksekusi akhir. Tuhan harus bereaksi terhadap perilaku merusak dari manusia yang tidak bertobat, malaikat jahat dan iblis. Jika tidak bereaksi, kejahatan akan menang dan kehidupan akan terancam dan akhirnya dimusnahkan. Dosa, orang berdosa, dan iblis dengan para malaikatnya dimusnahkan dan bumi dibersihkan dari kejahatan. Jadi penghakiman eksekutif adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dari Allah dalam sejarah manusia. Kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasan selamanya telah dia lakukan, bahkan dengan biaya yang mahal bagi dirinya sendiri, yakni ia harus mati di kayu salib. Penghakiman terakhir ini adalah bentuk kasih Allah, dan hanya kasih Allah yang menuntut keadilan juga. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita terus setia kepada Tuhan, terus memilih pilihan-pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan diselamatkan dan tidak akan mengalami penghakiman yang terakhir atau penghakiman eksekutif ini. Penghakiman eksekutif ini hanya berlaku kepada mereka yang memutuskan untuk tidak setia kepada Tuhan dan melepas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami akan terhindar dari penghakiman yang terakhir. Dan penghakiman yang terakhir ini juga adalah bukti kasih Allah, keadilan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.